Halo gadget lover, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Budi di channel YouTube Gadget Empire. Di video kali ini kita mau unboxing dan review satu lagi smartphone gaming dari Asus, yaitu Asus ROG Phone 3. Ini adalah generasi ketiga dari Asus ROG Phone, dan ada peningkatan apa aja sih di Asus ROG Phone 3 ini? Oke, di boxnya kali ini juga tetap simple ya, berwarna hitam dengan warna sedikit keunguan dengan logo ciri khas dari ROG ada di tengah. Dan yang saya punya ini adalah ROG Phone 3 dengan kapasitas RAM 8GB dan ROM 128GB. Langsung aja kita unboxing Asus ROG Phone 3 ini ya. Begitu dibuka langsung ada tulisan "For those who dare". Di box pertamanya ini kita dapat SIM ejector. Kemudian di dalamnya ini, di sini ada stiker ROG, keren-keren ya, bisa ditempel di casingnya, ditempel di komputer kalian atau di laptop. Kartu garansi, buku petunjuk penggunaan, dan casingnya. Casingnya mirip-mirip dengan Asus ROG Phone 2 ya, tapi ini benar-benar tipis banget, takut patah malah. Kemudian ini dia smartphone-nya. Wow, seperti biasa smartphone gaming selalu keren. Kita buka langsung aja plastiknya biar nggak penasaran. Oke. Keren ya. Ciri khas dari handphone gaming di sini ada logo ROG, dan kita lihat di sini ini adalah berupa lampu, dan ternyata dia berat juga lumayan ya. Tapi di sini ada sedikit bagian yang transparan, dan di sini ada aerodynamic system, ada tulisannya. Sepertinya kali ini bagian belakangnya ini full dilindungi dengan kaca, dan sama seperti di ROG Phone 2 sudah tidak ada fingerprint. Di sini adalah setup triple kameranya, dan di sini ada dual lampu flash. Di bagian bawahnya ini sepertinya ada lubang pembuangan udara, dan menarik di bagian bawahnya ini hanya ada port USB Type-C dan mikrofon. Kemudian di bagian atasnya juga hanya ada mikrofon. Di bagian kiri di sini ada slot SIM card, dan di sini ada slot tambahan lagi untuk charging. Dan di bagian samping kanan di sini ada tombol power, tombol volume up, dan tombol volume down. Kemudian di sini ada lubang juga. Sepertinya ini ada lubang mikrofon lagi. Kemudian di bagian atasnya ini kanan kirinya ada air trigger dengan tulisan ROG ya. Seperti seri-seri ROG sebelumnya tetap ada air trigger untuk tambahan button kalau kita main game. Kita lihat juga slot SIM cardnya hanya ada dual slot SIM card, jadi tidak bisa ditambahkan untuk memori eksternal ya, karena tidak ada slot micro SD. Untuk speakernya itu ada di bagian bawah dan bagian atasnya, jadi di bagian bawah dan atasnya masih ada bezel. Ciri khas handphone gaming biasanya tidak full layar, tetap ada bagian tebal di kanan dan kirinya. Ini bagus sih, jadi kalau kita main game kan biasa pegangnya seperti ini, jadi bagian layar itu nggak kena tangan ya ketika main game. Dan enaknya pada saat kita main game, experience layarnya itu kerasa full banget, nggak kepotong sama notch, nggak kepotong sama pancol, jadi benar-benar full screen. Oke, dan jadinya memang smartphone-nya terlihat lebih panjang ya. Oke, selanjutnya di dalam box pembelian kita mendapatkan, karena tadi tidak ada audio jack, di sini kita mendapatkan converter dari USB Type-C ke audio jack 3,5 mm. Kemudian kita mendapatkan kabel charger. Kabel chargernya berupa USB Type-C to USB Type-C, dan di sini ada adapter chargernya ya. Adapter charger power delivery dengan kapasitasnya maksimum di 30 watt. Oke, sekarang kita beralih ke bagian depan ya, ke bagian layarnya. Nah, layarnya ini sudah menggunakan layar OLED berukuran 6,6 inch, punya color akurasi yang tinggi, dan yang spesial sebenarnya ada di screen refresh rate-nya, karena rata-rata smartphone sekarang maksimum screen refresh-nya ada di 120 Hz. Di Asus ROG Phone ini untuk refresh rate layarnya ini bisa kita tingkatkan hingga 144 Hz. Kita bisa pilih antara 60, 90, 120 Hz, 144 Hz, atau auto untuk menyesuaikan dengan aplikasi yang kita gunakan. Secara spesifikasi memang lumayan berbeda jauh ya, 144 Hz dengan 120 atau 90 Hz, tapi secara experience displaynya bisa dibilang saya belum bisa ngerasain perbedaan yang gitu signifikan. Mungkin kalau kalian udah biasa pakai smartphone dengan layar 144 Hz, kemudian kalian kembali menggunakan smartphone yang menggunakan layar dengan refresh rate 60 Hz atau 90 Hz, mungkin akan terasa. Dan di bagian bezel atas dan bawahnya ini ada dual stereo speaker yang suaranya ini bener-bener bagus banget. Buat saya mungkin Asus ROG Phone 3 ini adalah salah satu smartphone yang bisa ngasilin suara stereo paling bagus di antara smartphone-smartphone lain yang pernah saya coba. Jadi di sini ukuran di speaker bagian bawah dan speaker bagian atasnya itu bener-bener sama, dan keduanya ini bisa menghasilkan suara yang bagus banget. Suara stereonya itu kerasa banget, kayak kalian main game PUBG misalkan, itu langkah kaki antara kanan dan kirinya itu berasa banget bedanya ketika kalian posisikan smartphone-nya kayak gini ya. Oke, yang paling utama dari smartphone Asus ROG Phone
Phone 3 ini udah pasti dari sisi spesifikasinya ya, karena Asus ROG Phone 3 ini punya spesifikasi yang paling top di antara smartphone yang ada saat ini ya. Jadi prosesornya ini menggunakan Qualcomm Snapdragon 865 Plus, speednya itu maksimal sampai di 3,1 GHz. GPU-nya itu menggunakan Adreno 650. Nah, varian Asus ROG Phone 3 yang saya punya ini punya RAM 8 GB, tapi RAM yang digunakan adalah LPDDR5 dengan kecepatan 2750 MHz. Dan untuk storage-nya sendiri, untuk varian smartphone yang saya review ini punya storage 128 GB UFS 3.1. Ketika kita aktifkan X Mode di sini, prosesornya akan bekerja secara maksimal. Jadi clock-nya itu ditingkatkan secara maksimal, dan saya sudah sempat melakukan pengetesan benchmark di smartphone ini, dan lagi-lagi untuk smartphone di harganya ini adalah smartphone yang punya skor benchmark paling tinggi. Untuk skor Antutu benchmarknya ada di 620 ribuan. Kemudian saya juga sempat tes menggunakan 3D Mark, dan hasilnya untuk Slingshot Extreme OpenGL-nya bisa dapetin skor 7800 lebih. Hasil benchmark menggunakan Geekbench, single skor benchmarknya 987, multicore-nya ada di 3298. Dan ini adalah OpenCL score untuk grafisnya ada di 3622. Performa smartphone yang tinggi otomatis butuh dukungan software yang juga harus bisa menopang spesifikasi tadi ya. Nah, di Asus ROG Phone 3 ini menggunakan ROG UI yang mirip dengan Zen UI atau stok Android. Bisa dibilang penggunaannya cukup smooth, ketika kita slide seperti ini smooth banget. Jadi Asus benar-benar membuat ROG UI ini untuk kasih experience yang lebih smooth dibandingkan untuk kasih experience yang lebih animated. Tapi yang saya suka di sini adalah beberapa fitur yang ada di ROG UI, terutama adalah X Mode. Kemudian di quick shortcut-nya ini kita bisa menyalakan atau mematikan sistem lightning, add trigger, NFC, dan kita bisa juga menggunakan multi mode. Nah, Asus ROG Phone 3 ini hadir dengan baterai yang cukup besar, yaitu 6000 mAh. Bukan cuma baterainya yang besar, tapi juga bisa dibilang Asus ROG Phone 3 ini salah satu smartphone yang punya daya tahan baterai yang irit. Kalau kita pakai smartphone pemakaian ringan itu bahkan bisa sampai 2 harian ya. Tapi kalau kita memang lagi butuh buat main game lama, balik lagi Asus ROG Phone 3 ini juga didukung dengan fast charger ya. Di dalam paket pembeliannya ini kita sudah mendapatkan Asus fast charging 30 watt. Tapi balik lagi sebenarnya untuk memperpanjang usia baterai ada dua fitur yang saya suka dari Asus ROG Phone 3 ini. Di menu Power Master di sini ada Battery Care. Nah, di Battery Care ini kita bisa menyalakan opsi slow charging. Dengan opsi ini kita bisa membatasi kecepatan charging hanya maksimum di 10 watt. 10 watt ini bukan kecepatan charging yang lambat banget, lumayan cepet juga 10 watt, tapi balik lagi bisa memberikan baterai kita umur yang lebih panjang karena akan lebih awet kalau kita chargingnya itu nggak terlalu cepet. Dan di sini di opsi kedua adalah kita bisa juga membatasi charging limitnya hingga 80%. Defaultnya adalah 100%, tapi saya turunin ke 80%, balik lagi untuk memperpanjang umur baterai. Jadi buat gadget lover yang biasa pakai smartphone itu bisa sampai bertahun-tahun, 2 tahun, 3 tahun, kalian mungkin membutuhkan banget untuk mengaktifkan dua fitur yang ada di battery care-nya Asus ROG Phone 3. Oke, biar kalian bisa ngerasain langsung experience gaming di Asus ROG Phone 3 ini, kita akan coba juga untuk tes beberapa game yang saat ini lagi banyak dimainin orang ya. Dan game pertama yang mau saya coba ini adalah Genshin Impact. Nah, Genshin Impact ini sebenarnya salah satu game yang punya grafis lumayan berat, dan saya juga akan nyalakan volumenya sampai full supaya gadget lover juga bisa ngerasain langsung experience audio dari stereo speakernya ya. Oke, gimana? Di game Genshin Impact ini memang kerasa banget grafisnya itu smooth, nggak kerasa nge-lag, walaupun tadi bisa gadget lover lihat grafisnya lumayan tinggi saat kita ngelawan monster. Dan kalau kita lihat di game Genie-nya ini FPS-nya hanya sampai di 26 sampai 30 FPS. Ketika kita nyalain X Mode di kondisi hujan ya bisa tembus 31 FPS, tapi balik lagi rata-rata FPS-nya hanya ada di 30 FPS. Nah, katanya game ini adalah salah satu game yang bisa memberikan panas berlebih di Asus ROG Phone 3 ini. Tapi setelah saya coba main sejam lebih pakai ROG
ROG Phone 3 ini nggak kerasa panas sebenarnya. Panasnya sendiri memang bisa lumayan tinggi hingga menembus angka 40 sampai 41 derajat, tapi kalau kita menggunakan tambahan ekstra coolingnya, panasnya bahkan bisa diturunkan sampai di 37 sampai 38 derajat ya. Oke, game kedua kita coba main PUBG Mobile ya. Di PUBG Mobile untuk setting grafisnya ini kita bisa jalankan di smooth dengan FPS sampai tembus di 90 FPS. Jadi di Asus ROG Phone 3 ini salah satu smartphone yang bisa mainin PUBG Mobile di grafis smooth dan frame rate 90 FPS. Tapi kalau kalian cukup puas dengan frame rate ekstrim, kita bisa naikin hingga HDR malah. HDR-nya ini masih mendukung untuk frame rate ekstrim. Tapi di sini karena saya mau maksimalin FPS gamingnya, saya mau coba main game dengan setting grafis smooth dan frame rate 90 FPS. Dan di sini saya juga sekalian mau cobain juga untuk air triggernya. Jadi kalian bisa customize air triggernya. Kalian tinggal aktifin di sini air trigger. Oke, di game PUBG Mobile bisa kalian lihat di sini FPS-nya bisa maksimum hingga 90 FPS. Dan di sini saya akan coba maksimalkan juga volumenya supaya gadget lover bisa ngerasain langsung gimana bagusnya Asus ROG Phone 3 ini saat main game dengan stereo speakernya. The key to winning is to stack the odds in your favor, no matter how minor they are. Oke, sekarang saya mau coba ngomongin satu hal yang nggak begitu penting kalau di smartphone gaming, yaitu kameranya ya. Tapi di sini saya akan coba bahas juga karena ternyata kameranya ini bisa hasilin foto yang oke lah buat smartphone untuk harga 10 juta ya. Di sini kameranya itu punya setup triple kamera. Triple kamera setupnya ini di sini ada kamera utama 64 megapiksel, terus ada kamera ultra wide 13 megapiksel dan lensa makro 5 megapiksel. Dan setelah saya coba foto-foto ya hasilnya bisa dibilang lumayan oke. Dynamic range-nya cukup bagus. Kita bisa lihat di sini warna awan masih tetap terlihat. Ketika HDR-nya diaktifkan, warnanya tetap lumayan kontras. Dan untuk wide angle-nya juga hasilnya juga lumayan bagus ya. Bisa gadget lover lihat di sini untuk hasil kamera wide-nya juga oke. Fitur-fitur kayak night mode juga masih disematkan di sini. Ada pro mode juga, dan yang menarik di sini ada beberapa fitur yaitu pro video, dimana kita bisa merekam video dengan menggunakan pro mode. Kita bisa mengaktifkan mic fokusnya juga, dan kita juga bisa mengaktifkan perekaman video hingga resolusi 8K. Ini satu fitur yang bagus, tapi sebenarnya nggak gitu terlalu kepake ya buat gadget lover yang memang cari smartphone untuk gaming. Nah, kamera ultra wide-nya bisa kasih area yang lebih luas, dan untuk kamera makronya juga hasilnya ya bisa dibilang cukup oke. Di sisi videonya juga ada stabilisasi, slow motionnya juga ada, bisa sampai 480 fps. Jadi untuk kameranya ini bisa dibilang cukup lengkap. Ya mungkin menyesuaikan dengan harganya ya, dengan 9.999.000 ya, mungkin Asus pengen menerapkan satu smartphone gaming yang juga bisa digunakan untuk all round smartphone. Ya, jadi bisa dibilang smartphone ini nggak hanya ditujukan buat kalian yang memang suka gaming. Buat kalian suka multimedia, ini smartphone juga termasuk salah satu smartphone yang juga bagus buat dipilih karena dia punya layar yang cukup lega, 6,6 inch layarnya OLED, terus
punya dual stereo speaker yang enak banget. Dan buat kalian yang mungkin suka foto-foto juga oke, karena dia punya kamera 64 megapiksel, fitur kameranya juga lengkap. Tapi sebenarnya ada beberapa hal yang bikin saya mempertimbangkan buat enggak pilih Asus ROG Phone 3 ini. Salah satunya adalah audio jack ya. Ini audio jack menurut saya penting banget. Memang sih di paket pembeliannya itu kita ada dikasih dongle kayak gini, USB Type-C to audio adapter. Tapi jadinya ketika kita pakai kayak gini agak aneh aja sih, karena saya masih tetap nyaman menggunakan headset yang pakai kabel kayak gini. Bisa dipasangkan kayak gini, tapi balik lagi kita harus tetap selalu bawa atau selalu sediakan dongle-nya kapan aja ketika kita mau pakai headsetnya. Sebenarnya bisa juga kalau ditambahkan dengan fan-nya, karena di fan-nya itu ada audio jack-nya juga. Tapi ya balik lagi untuk smartphone gaming nggak ada audio jack di 2020 ini kayaknya belum gitu pas, karena untuk headphone Bluetooth itu belum ada yang benar-benar zero latency. Hal kedua yang menurut saya jadi kekurangan di Asus ROG Phone 3 ini adalah nggak adanya wireless charging. Ya mungkin buat beberapa orang wireless charging belum gitu diperlukan, tapi buat gadget lover yang pengen cari smartphone flagship, otomatis wireless charging bisa jadi salah satu fitur yang dicari juga. Meskipun di smartphone ini sebenarnya udah ada juga fitur NFC buat kalian yang memang sering pakai NFC buat top up kartu uang elektronik dan sebagainya. Dan satu hal lagi yang mungkin jadi pertimbangan adalah Asus ROG Phone 3 ini belum ada sertifikasi IP rating. Jadi bisa dibilang untuk ketahanan dari debu dan airnya masih perlu dijaga dengan baik ya untuk smartphone ini. Oke gadget lover, jadi gimana menurut kalian mengenai Asus ROG Phone 3 ini? Apakah layak jadi handphone gaming terbaik di Indonesia? Dan kira-kira apakah sepadan juga dengan harganya? Silahkan tinggalkan komentar di bawah ya. Kita diskusi bareng mengenai Asus ROG Phone 3 ini. Kritik, saran, masukan mengenai channel YouTube Gadget Empire juga masih saya tunggu di bawah. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Silahkan di like videonya jika kalian suka, silahkan di dislike jika kalian gak suka, dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat buat teman-teman kalian. Jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube Gadget Empire ya dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Akhirnya saya Budi pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum, sampai ketemu di video review berikutnya.